Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Mitasari, NIM 21202388608062, kelas PAIB, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usman SAG MAG. Ragam penilaian kelas Sumarna Supranata dan Muhammad Hatta 2004 mengemukakan jenis-jenis penilaian berbasis kelas, yaitu pertama, tes tertulis. Tes tertulis merupakan alat penilaian berbasis kelas yang penyajian maupun penggunaannya dalam bentuk tertulis. Tes tertulis dapat diberikan pada saat ulangan harian dan ulangan umum. Bentuk tes tertulis dapat berupa pilihan ganda, menjodohkan, benar salah, isian singkat, dan uraian. 2. Tes perbuatan. Tes perbuatan dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung yang memungkinkan terjadinya praktik pengamatan dilakukan terhadap perilaku peserta didik pada saat proses pembelajaran berlangsung. 3. Pemberian tugas. Pemberian tugas dilakukan untuk semua mata pelajaran, mulai dari awal kelas sampai dengan akhir kelas, sesuai dengan materi pelajaran dan perkembangan peserta didik. Pelaksanaannya perlu memperhatikan hal-hal berikut. A. Banyaknya tugas untuk suatu mata pelajaran diusahakan agar tidak memberatkan peserta didik, karena peserta didik memerlukan waktu untuk bermain, belajar mata pelajaran lain, dan bersosialisasi dengan teman dan lingkungan sosial lainnya. B. Jenis dan materi pemberian tugas harus didasarkan pada tujuan pemberian tugas, yaitu untuk melatih peserta didik, menerapkan dan menggunakan hasil pembelajarannya, dan memperkaya wawasan pengetahuannya. Materi tugas harus dipilih yang esensial, sehingga peserta didik dapat mengembangkan keterampilan hidup yang sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, perkembangan, dan lingkungannya. C. Diupayakan pemberian tugas dapat mengembangkan kreativitas dan rasa tanggung jawab serta kemandirian. 4. Penilaian proyek. Penilaian proyek adalah penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Penilaian ini dilakukan mulai dari pengumpulan, pengorganisasian, penilaian, hingga penyajian data. Proyek juga akan memberikan informasi tentang pemahaman dan pengetahuan peserta didik pada proses pembelajaran tertentu, kemampuan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan, dan kemampuan peserta didik untuk mengomunikasikan informasi. Kelima, penilaian produk. Penilaian hasil kerja atau produk peserta didik adalah penilaian terhadap penguasaan keterampilan peserta didik dalam membuat suatu produk dan penilaian kualitas hasil kerja tertentu. 6. Penilaian sikap. Penilaian sikap dapat dilakukan berkaitan dengan berbagai objek sikap, seperti sikap terhadap mata pelajaran, sikap terhadap guru, sikap terhadap proses pembelajaran, sikap terhadap materi pelajaran, sikap berhubungan dengan nilai-nilai yang ingin ditanamkan dalam diri peserta didik melalui materi tertentu. Untuk pengukuran sikap dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain observasi perilaku, pertanyaan langsung, laporan pribadi, dan skala sikap. 7. Penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian berbasis kelas terhadap sekumpulan karya peserta didik yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi yang diambil selama proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Digunakan oleh guru dan peserta didik untuk memantau
perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. 8. Peta perkembangan hasil belajar. Laporan hasil belajar yang dibuat dalam bentuk garis kontinu atau grafik perkembangan yang memuat deskripsi dan uraian perkembangan kemampuan atau kompetensi hasil belajar siswa dinamakan peta perkembangan hasil belajar. 9. Analisis instrumen. Suatu instrumen hendaknya dianalisis sebelum digunakan. Tujuannya adalah untuk menilai materi, konstruksi, dan apakah bahasa yang digunakan sudah memenuhi pedoman dan bisa dipahami oleh siswa. Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara menguji cobakan instrumen yang telah dianalisis secara kualitatif kepada sejumlah siswa yang memiliki karakteristik sama dengan siswa yang akan diuji dengan instrumen tersebut. Untuk mengetahui efektivitas proses pembelajaran dapat dilakukan dengan cara melihat karakteristik butir instrumen dengan mengikuti acuan kriteria yang dicerminkan dari besarnya harga indeks sensitivitas. 10 atau yang terakhir adalah evaluasi hasil penilaian. Guru harus melakukan evaluasi terhadap tes dan menetapkan standar keberhasilan. Dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui kompetensi dasar, materi atau indikator yang belum mencapai ketuntasan. Jika ditemukan sebagian besar siswa gagal, perlu dikaji kembali. Apakah instrumen penilaiannya terlalu sulit? Apakah instrumen penilaian sudah sesuai dengan indikatornya? Ataukah cara pembelajarannya atau metode, media, teknik yang digunakan kurang tepat? Sekian materi yang sempat saya jelaskan tentang ragam penilaian kelas. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.